Ada sebuah keluarga di Jakarta yang tampak sempurna dari luar. Rumah besar, mobil mewah, kehidupan yang nyaman. Tapi di balik semua itu, tersimpan rahasia yang menggerogoti hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Sang ayah adalah pengusaha sukses yang membangun imperiumnya dari nol. Dia bekerja keras, sangat keras, sampai-sampai jarang ada waktu untuk keluarga. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit, pulang ketika bulan sudah tinggi. Anak perempuannya yang berusia 17 tahun, tumbuh dengan segala kemewahan materi, tapi tanpa kehangatan ayah. Gadis itu selalu bertanya-tanya, mengapa ayahnya begitu dingin? Setiap kali mencoba mendekat, selalu ada tembok invisible yang memisahkan mereka. Ayahnya jarang tersenyum, jarang berbicara lebih dari yang perlu, dan tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia bangga atau menyayanginya. Suatu hari, gadis itu menemukan sebuah kotak tua tersembunyi di gudang. Kotak kayu usang berisi tumpukan surat dan foto-foto lama. Tangannya gemetar saat membuka amplop pertama. Ternyata itu surat dari neneknya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Surat yang ditujukan untuk ayahnya. Dalam surat-surat itu, terungkap kisah yang tidak pernah dia ketahui. Ayahnya dulunya adalah anak yang ceria dan penuh mimpi. Dia ingin menjadi guru, ingin mengajar anak-anak, ingin membuat perbedaan dengan cara yang sederhana. Tapi kemudian sang nenek jatuh sakit keras. Penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan sangat besar. Ayahnya yang saat itu baru lulus SMA, harus meninggalkan mimpinya. Dia bekerja kasar di pelabuhan, di pabrik, di mana saja yang mau membayar. Uang dikumpulkan sen demi sen, tapi tidak pernah cukup. Sang nenek akhirnya meninggal. Dan ayahnya menyalahkan dirinya sendiri. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan keluarganya menderita karena tidak punya uang. Sejak saat itu, hidup ayahnya berubah total. Dia membangun bisnis dengan kerasnya yang luar biasa. Bekerja seperti orang kesetanan, mengubah rasa bersalah dan penyesalan menjadi motivasi. Tapi di tengah perjalanan itu, dia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang dia. Kehilangan kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan kasih sayang. Gadis itu terus membaca surat demi surat. Ada satu surat terakhir dari neneknya, ditulis beberapa hari sebelum meninggal. Dalam surat itu, sang nenek memohon agar anaknya tidak menjalani hidup dengan penuh penyesalan dan kemarahan. Dia menulis bahwa cinta keluarga lebih penting dari apapun. Dan bahwa dia sudah memaafkan segala sesuatu. Air mata mengalir di pipi gadis itu. Akhirnya dia mengerti. Ketegangan ayahnya bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli dengan cara yang salah. Dia takut kehilangan, takut tidak bisa melindungi, sehingga memilih untuk membangun benteng uang dan kesuksesan sebagai cara untuk mengatakan, "Aku menyayangimu." Malam itu, ketika ayahnya pulang, gadis itu menunggunya dengan kotak tua di tangan. Ayahnya terkejut melihat kotak itu. Wajahnya langsung pucat. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka berbicara. Bukan pembicaraan singkat dan kaku seperti biasa, tapi percakapan yang nyata, yang dalam. Ayahnya menceritakan semua tentang rasa bersalahnya, tentang ketakutannya, tentang mengapa dia menjadi seperti ini. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, gadis itu melihat air mata di mata ayahnya. Dia mengatakan bahwa setiap detik kerja kerasnya adalah untuk anaknya, agar anaknya tidak pernah merasakan rasa sakit yang pernah dia rasakan. Tapi dalam prosesnya, dia menyadari bahwa dia malah menciptakan jenis rasa sakit yang berbeda rasa sakit karena tidak diperhatikan, tidak didengar, tidak dirasakan kehadirannya oleh ayah sendiri. Gadis itu memeluk ayahnya, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Pelukan itu terasa canggung pada awalnya, tapi kemudian menjadi hangat, menjadi nyata. Ayahnya memeluknya kembali, dan dalam pelukan itu, semua tembok yang telah mereka bangun mulai runtuh. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Ayahnya mulai pulang lebih awal, mulai bertanya tentang hari-harinya, mulai hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Mereka makan malam bersama, berbicara tentang hal-hal kecil yang tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya.
gadis itu juga berubah. Dia mulai memahami bahwa setiap orang punya luka mereka sendiri, termasuk orang tuanya. Kadang orang tua kita bukan superhero tanpa cacat. Mereka juga manusia biasa yang pernah terluka dan mencoba yang terbaik dengan cara yang mereka tahu. Rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Dan pengungkapan itu tidak menghancurkan, mereka justru menyembuhkan. Mereka belajar bahwa komunikasi dan kejujuran adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi tetap nyata dan berharga. Dan di malam-malam berikutnya, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, melihat langit Jakarta yang penuh bintang, mereka tahu bahwa mereka akhirnya menemukan satu sama lain. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak tanpa luka, tapi penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, rahasia terbesar bukanlah yang tersembunyi di dalam kotak tua itu, tapi rahasia sederhana yang sering terlupakan, bahwa cinta membutuhkan kehadiran, membutuhkan keberanian untuk rentan, dan membutuhkan usaha untuk terus memahami.